Baik, kita mulai insyaallah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang begitu besar, dan tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah di atas kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian salam beserta salawat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa berjuang menegakkan agama Islam yang mulia ini, sehingga Islam bisa dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang tinggi selain daripada Islam. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya, subhanallah, ini diantara kemuliaan Islam. Maka syarat yang paling utama dalam melakukan amal kebaikan maka harus dilakukan atas dasar agama Islam. Maka sebagian para ulama menyebutkan tentang syarat sah diterimanya amal itu. Yang pertama, niat yang ikhlas. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah berada di atas agama Islam. Ya. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang baru, yaitu tentang permasalahan zakat. Dan ini sangat penting sekali untuk kita bahas. Karena kenapa? Yang pertama, zakat ini termasuk hal-hal yang sering dilalaikan. Kemudian yang kedua, karena zakat ini termasuk daripada rukun Islam yang menjadi kewajiban kita. Ya. Dan az-zakatu fardhu 'ain 'ala kulli man tawaffarat fihi syurut. Zakat juga ini adalah hukumnya fardhu 'ain kepada siapa saja yang telah jatuh syaratnya untuk melakukan zakat tersebut. Ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang permasalahan zakat ini sebanyak 82 ayat yang menyandingkan permasalahan zakat dengan sholat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang perintah kewajiban zakat, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang kewajiban sholat dalam 82 ayat. Ini menunjukkan bahwasanya hal ini sangat ditekankan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 100 ayat ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat 110, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat-surat yang lainnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat.
Ya, kita sudah membahas tentang permasalahan sholat. Maka ada satu ayat yang menjelaskan tentang bagaimana gambaran orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu ya dalam surat At-Taubah ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat kedua 34-35. Bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-24, "Walladzina yaknizu." Ya, sesungguhnya orang-orang yang menahan harta mereka berupa emas, berupa perak, wala yunfiqunha fi sabilillah, dan mereka tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengeluarkan zakat tadi. Ya, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah mereka kabar gembira kata Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Nah, ini bukan kabar buruk kata Allah. Jadi kabar gembira bagi orang yang senantiasa menahan hartanya padahal dia sudah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan zakat, maka Allah mengancamnya. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira kepada mereka tentang azab yang sangat pedih. Apa azabnya? Allah sebutkan dalam ayat ke-35-nya. Ayat yang setelahnya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Hari di mana harta yang mereka kumpulkan tadi, baik emas yang mereka simpan, perak yang mereka miliki, akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam. Kemudian fatuqwa biha jibahuhum. Kemudian dari emas, dari perak yang Allah bakar dalam api neraka, harta yang mereka simpan di dunia itu, Allah Subhanahu wa taala akan menyiram dari dahi-dahi mereka. Kemudian wajunubuhum, dari perut-perut mereka. Kemudian wazuhuruhum, Allah siram punggung-punggung mereka dengan harta tersebut setelah dibakar dalam neraka. Hadza ma kanastum li anfusikum, kata Allah, inilah harta yang dulu kalian simpan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kalian simpan tersebut. Maka ini jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah tadi tentang orang-orang yang enggan mengeluarkan harta mereka untuk melakukan zakat. Kemudian adapun dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban berzakat ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mendakwahkan ahlul Yaman pada saat itu. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya yang kamu datangi di Yaman ini adalah orang-orang yang memiliki pemahaman ahlul kitab. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Dakwahkan kepada mereka untuk bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga dalil ini juga yang menjadi pegangan bagi seorang muslim bahwasanya rukun Islam itu yang paling pertama adalah syahadat. Ini kuncinya. Maka kata Rasul, maka dakwahkan mereka untuk senantiasa bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka beriman dan masuk ke dalam Islam, kata Nabi, wa in fa inhum ata'u lidzalik fa'lamu anna Allah azza wa jalla iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka menaati atau sudah masuk ke dalam Islam, maka kabarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Berarti sholat 5 waktu ini adalah sesuatu hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, fa inhum ata'u lidzalik, kalaupun mereka sudah taat kepadamu tentang sholat 5 waktu ini, ya, fa'lamhum fa'lamahum anna Allah iftarada alaihim shadaqatum min amwalihim.
maka kabarkan kepada mereka tentang kewajiban berzakat dengan harta mereka. Kemudian Nabi melanjutkan, ya, ta'khudhu min agniyaihim, ambillah harta-harta tersebut dari orang-orang kaya. Kemudian wa turaddu ala fuqaraihim, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Fa inhum ata'u lidzalik, dan kalaupun seandainya mereka sudah menaati tentang hal itu, wa iyyaka wa karaimi amwalihim, takutlah kalian terhadap harta harta mereka yang sangat mulia ini. Kemudian kata Nabi, wattaqu da'watul mazlum, dan takutlah terhadap doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sesungguhnya doanya orang yang terzalimi itu tidak ada pembatasnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka ketika berdoa itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahwasanya dalil ini menjadi pedoman atau menjadi rujukan bahwasanya Islam itu terdiri dari beberapa rukun. Di antaranya Nabi tadi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang pertama adalah syahadat. Kemudian yang kedua adalah sholat. Kemudian yang ketiga adalah mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan takutlah kamu terhadap dakwah atau doanya orang-orang yang terzolimi. Terzolimi dengan apapun itu, entah hartanya yang kita ambil atau hartanya yang kita utangi dan dengan niat tidak mau membayar, itu doanya orang yang terzolimi itu sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya orang yang kita zolimi secara fisik, kita pukul dia padahal dia tidak melakukan kesalahan. Atau misalnya kita rampas harta dia tanpa dibenarkan hal-hal yang berkaitan dengan syariat, kita ambil saja hartanya. Maka doanya orang-orang yang terzolimi dengan keadaan apapun, maka mereka itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi memerintahkan kepada Mu'adz radhiyallahu taala anhu untuk senantiasa takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa-doanya orang yang terzolimi. Nah, maka dalil ini menjadi dalil bahwasanya zakat yang dikeluarkan oleh seseorang itu hukumnya wajib. Wa qad ittafaqal ulama ala anna fardiyatiz zakat, dan sesungguhnya para ulama sepakat, tidak ada satupun dari para ulama yang berbeda pendapat tentang masalah kewajiban zakat ini. Enggak ada yang mengatakan zakat itu sunnah hukumnya, enggak ada. Semua ulama sepakat bahwasanya hukumnya wajib. Dari sejak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini tidak ditemukan dalam kitab apapun bahwasanya kewajiban masalah berzakat ini tidak ada perbedaan di antara para ulama. Semua mengatakan wajib. Kemudian di antara keutamaan dan fawaid atau faidah berzakat adalah, keutamaan yang pertama dan faidah yang pertama adalah annaha min sifatil abrar ashabul jannah, bahwasanya orang-orang yang senantiasa mengeluarkan hartanya untuk sedekah dan zakat, mereka itu termasuk sifatnya orang-orang yang mulia, yang mereka itu adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara faidah yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zariyat dari ayat ke-19 sampai ayat ke-15 tentang masalah dari ayat ke-15 sampai ke-19, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang senantiasa menginfakkan atau mengeluarkan hartanya untuk berzakat. Allah menyebutkan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang dibawanya sungai-sungai yang mengalir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedudukan mereka. Mereka berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya dialiri oleh sungai-sungai. Akhidina ma atahum
rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada mereka. Mereka senantiasa menerima atau mereka melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka senantiasa memberi, yang dulunya di dunia senantiasa memberi daripada harta mereka. Yang mereka senantiasa memberi daripada harta mereka, entah itu dengan zakat, entah itu dengan sedekah, entah itu dengan infak dan lain sebagainya. Maka ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa mengeluarkan hartanya di jalan Allah, termasuk daripada sifatnya orang-orang yang bertakwa tersebut. Kemudian di ayat ke-16-nya, di antara sifatnya orang-orang yang beriman itu adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur di malam hari untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka disebutkan sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Di antara sifatnya orang-orang yang bertakwa tadi adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sangat sedikit tidurnya di malam hari karena senantiasa melaksanakan ibadah. Jadi kalau mau kita praktekkan mungkin bisa, cuman khawatirnya besok paginya nggak bisa kerja, Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan juga tentang hal itu dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, malaka ta'budullaha, ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kakimu bengkak? Ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdirinya sangat lama sekali di malam hari. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifatnya orang yang bertakwa yang Allah tempatkan dalam surga tersebut, di antaranya mereka yang sedikit tidur. Gimana orang yang sepanjang hari tidur, 24 jam tidur, Maka itu sangat jauh daripada sifatnya orang yang bertakwa. Karena sebagaimana kita sebutkan kemarin, para ulama lebih khawatir daripada kehilangan waktu yang bermanfaat daripada kematian. Mereka sangat khawatir hilangnya waktu mereka untuk beribadah, lebih khawatir mereka daripada kekhawatiran mereka terhadap kematian. Karena kenapa? Kematian itu hanya memisahkan seseorang dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat. Adapun kehilangan amal soleh untuk beribadah, ini memisahkan seseorang daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia sia-siakan umurnya yang singkat, misalnya 60-70 tahun, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku itu paling lama di antara batas 60 sampai 70. Orang yang udah sampai 80 itu udah bonus. Maka dari sini kita bisa gambarkan bahwasanya kehidupan yang sangat singkat ini, jika tidak bisa digunakan dalam ketaatan kepada Allah, itu akan memisahkan kita daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikhawatirkan oleh para ulama. Maka di antara sifatnya orang yang beriman, mereka sedikit tidur dan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum bil ashari yastaghfirun. Mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan siangnya. Maka setiap saat seseorang disunnahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil jalan kita beristighfar, astagfirullah. Sambil duduk kita beristighfar, astagfirullah. Dan itu bukan hal yang menghinakan Islam, bukan. Kadang orang istighfar mulu, atau misalnya dikit-dikit istighfar. Nah, ini adalah hal yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istighfarnya tidak kurang dari 70 kali. Bahkan dalam suatu riwayat tidak kurang dari 100 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu duduk istighfar, begitu berjalan istighfar, semuanya istighfar. Maka ini akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka ini diantara pelajaran, diantara sifatnya orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah senantiasa beristighfar di pagi dan sepanjang harinya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi terus beristighfar kita kepada Allah. Ya, astagfirullah, astagfirullah. Maka setiap kali kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beristighfar itu lebih utama. Ya. Kemudian di ayat yang ke-19-nya baru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang senantiasa dalam harta mereka itu ada hak orang yang meminta dan ada hak orang-orang yang tidak mendapatkan bagian. Nah, ini diantara sifatnya orang yang beriman. Yang di ayat ke-19-nya, yang diantara hartanya orang-orang kaya tersebut ada hak bagi orang yang meminta-minta. Nah, jadi pertanyaannya, yang meminta-minta ini seperti apa? Apakah yang meminta-minta di jalan? Ataukah yang meminta-minta mengemis, mohon maaf, dan lain sebagainya? Nah, di sini dibahas oleh para ulama. Kalau orang yang meminta itu dijadikan sebagai profesi, maka dia tidak boleh dikasih. Karena kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang meminta-minta pada hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan dalam keadaan dia tidak memiliki wajah, hanya dibangkitkan dalam keadaan tulangnya saja, tidak memiliki daging. Karena kenapa? Mereka tidak punya malu hakikatnya. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini, dalam ayat ini adalah hak bagi orang yang meminta-minta ketika mereka hanya membutuhkan saja. Contoh, ada tetangga, anaknya sakit keras dan dia tidak punya tidak punya uang untuk biaya rumah sakit yang cukup. Kemudian dia datang ngetok ke rumah kita, Assalamualaikum Pak, saya boleh pinjam uang? Dan posisi kita pada saat itu mampu untuk membantu dia. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka yang mampu itu terdapat hak bagi orang-orang yang meminta. Ketika mereka datang minta bantuan, maka ada hak bagi mereka. Ya, ketika mereka meminta bantuan kepada kita, kita berikan bantuan kepada mereka. Ini diantara infaknya kita, kemudian akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita terbebas dari ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan orang yang datang meminta-minta, yang itu dijadikan sebagai profesi. Ini yang dilarang oleh para ulama. Tapi kalau orang yang meminta tersebut, ya, yang memang dia butuh bantuan, dia butuh untuk dibantu dan lain sebagainya, kita bantu. Atau nanti kita berikan utang kepada dia dan lain sebagainya, akan dilunasi pada saat dia mampu dan lain sebagainya. Ya. Maka ini diantara faedah yang pertama adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keutamaan surga, orang yang senantiasa memberikan haknya kepada orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak mampu. Kemudian diantara keutamaan mengeluarkan harta untuk zakat yang kedua adalah di antara sifatnya orang yang beriman yang senantiasa diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa mengeluarkan zakat ini di antara sifatnya orang yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan rahmat Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-71. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang yang mukmin laki-laki dan orang mukmin yang perempuan, mereka itu adalah pemimpin antara satu dengan yang lainnya. Karena kenapa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka senantiasa mengajak kepada hal yang baik dan mencegah terhadap hal yang mungkar. Wa yuqimuna shalah. Kemudian mereka senantiasa mendirikan salat, wa yu'tuna zakah, dan mereka senantiasa mengeluarkan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah, dan mereka senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, dan merekalah yang akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-276. Ini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hartanya orang-orang yang senantiasa mengeluarkannya untuk zakat dan berinfak di jalan Allah akan menjadi suatu keberuntungan bagi mereka yang senantiasa mengeluarkan harta tersebut.
Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan riba dan Allah Subhanahu wa taala akan menguntungkan orang-orang yang melakukan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguntungkan mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man tasaddaqa bi'adli tamrin min kasbin thayyibin." Siapa yang berinfak dengan dengan kurma yang dihasilkan dari harta yang baik-baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini syaratnya supaya menjadi berkah di sisi Allah, dihasilkan dengan harta yang baik. La yaqbalullahu illa thayyib, karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak menerima kecuali hanya yang baik. Maka fa innallaha yaqbaluha biyaminihi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima harta yang dia infakkan tersebut, akan menjadi tabungan dia di akhirat, ya. Wa yurabbiha li sahibihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keuntungan bagi orang-orang yang menginfakkan harta tersebut, kama yurba ahadukum faluwahu, seperti seseorang yang memelihara kuda kecil sampai nanti dia tumbuh besar. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta takunu mithla jabalin, maka harta yang kita infakkan itu akan menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti akan besarnya seperti gunung yang akan menjadi pahala yang akan kita bawa. Subhanallah. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah juga yang didapati oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan mensedekahkan, dengan mengeluarkan zakatnya, bahwa mereka akan dilindungi pada hari kiamat, hari di mana tidak ada lindungan sama sekali di sisi Allah. Yang matahari pada saat itu disimpan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia akan berada masing-masing satu jengkal dengan matahari tersebut. Maka Nabi menyebutkan sab'atun yadhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan lindungi mereka hari di mana tidak ada perlindungan. Di antara golongan tersebut adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqa bi yaminihi. Seorang laki-laki yang gemar menginfakkan hartanya, baik itu dengan mengeluarkan zakatnya, baik itu dengan mengeluarkan infak, sedekah dan lain sebagainya. Kemudian fa'akhfaha, kemudian dia menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Nah, ini diantaranya 2 faedah orang yang mendapatkan perlindungan itu. Yang pertama, dia gemar menginfakkan harta. Kemudian yang kedua, ketika dia menginfakkan harta tersebut, diusahakan supaya tidak diketahui oleh orang lain. Begitu maksudnya. Ya, ketika dia infakkan sampai tangan kirinya itu nggak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Nah, ini kebalikan dari sifatnya orang-orang di zaman sekarang. Ketika dia menginfakkan hartanya, divideoin semuanya, dijadiin konten, ya. Dan ini merupakan amalan-amalan yang dikhawatirkan akan menjadi riya, begitu. Ketika jadi riya, maka gugur pahalanya. Ya, sayang dengan harta yang dia keluarkan, kemudian dia pamerkan di hadapan orang lain, ya, dengan tujuan follower lah, apa namanya, kemudian dengan tujuan view dan lain sebagainya. Maka ini tidak dibenarkan dalam syariat. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalau dia infak, maka harus sembunyikan di kalangan manusia. Ya, entah itu dijadiin video, apalagi dekat-dekat pemilu misalnya, akan banyak sembako datang. Ya. Ya. Maka hal ini bertentangan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kelima adalah di antara fadail, keutamaan dan fawaid atau buah yang didapati oleh orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta mereka, annaha tuzakkil mal, ya, wa tanmiyatu wa taftahu li sahibihi abwabur rizq. Bahwasanya orang-orang yang gemar menginfakkan harta, mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesucian terhadap harta mereka, dan senantiasa akan dibukakan pintu rezeki yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini harus kita terima dengan keimanan. Karena kalau kita bayangkan
Ini kalau kita keluarin harta 1 juta misalnya, dari 1.500.000 kuranglah harta saya, kan begitu secara matematiknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, mana qasad sodakotin min malin, tidak berkurang harta yang disedekahkan itu dari harta kita. Ya, harta yang kita sedekahkan tidak berkurang karena sedekah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tidak berkurang harta yang kita infakkan karena sedekah. Ya, bahkan ini akan membuka pintu-pintu rezeki yang lainnya. Ya, maka tentunya ini kalau dihitung secara matematis, maka tidak mungkin harta saya 1 juta masa ya saya infakkan 500.000, tentu berkurang dari 1 juta ini. Tapi yang tidak kita bayangkan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka atas apa yang mungkin kita infakkan atau apa yang kita keluarkan dari harta kita. Misalnya hari ini kita infakkan 1 juta, nggak tahu besoknya entah dari mana uang itu datang, entah dari bisnis yang diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dari bisnis kita yang keuntungannya berkali-kali lipat dan lain sebagainya. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menggantinya. Tentu tidak diganti di muka. Hari ini kita kasih 1 juta langsung diganti 2 juta, enggak. Ya, maka itu harus diterima dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keenam adalah bahwasanya orang yang senantiasa berinfak, mengeluarkan harta zakatnya, annaha sababun linuzulil khairat, bahwasanya itu adalah sebab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan dari langit. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa mana'ul qatru minas sama. Tidaklah suatu kaum menahan zakat mereka dan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali akan Allah Subhanahu wa taala tahan hujan itu dari langit. Allah tidak akan menurunkan hujan kepada suatu kaum selama mereka menahan-nahan zakatnya, ya. Karena di antara syarat zakat itu adalah misalnya ada haulnya, kemudian sudah capai nisabnya. Lalu mereka misalnya tidak mau membayar zakat mereka, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma mana'a qaum min zakat amwalihim illa mana'ul qatra minas sama. Tidaklah suatu kaum menahan harta mereka, tidak mau mengeluarkan zakatnya, Allah tidak akan menurunkan keberkahan dari langit, tidak akan menurunkan hujan dari langit. Akan sepanjang masa dia dikeringkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaulal bahaim la yumtir. Kalaulah tidak karena hewan-hewan melata itu, hujan itu nggak akan diturunkan oleh Allah kalau mendapati kaum yang seperti itu. Subhanallah. Jadi orang yang senantiasa mengeluarkan zakat dan menginfakkan hartanya itu menjadi sebab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang senantiasa mengeluarkan harta dengan zakat, dengan sedekahnya, di antara faedah yang berikutnya akan senantiasa menghapus dosa-dosa mereka dari harta yang mereka infakkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Sedekah, zakat, infak yang kita keluarkan ya dalam bentuk apa saja, maka akan memadamkan dosa-dosa atau keburukan, akan memadamkan keburukan yang dilakukan oleh seseorang, akan menghapus keburukan yang dilakukan oleh seseorang seperti halnya api dipadamkan oleh air. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membandingkan. Jadi misalnya hari ini kita melakukan keburukan di hadapan Allah, maka dengan izin Allah, dengan infak yang kita lakukan, dengan sedekah yang kita lakukan, itu akan menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ketika air dipadamkan oleh api. Begitulah seseorang ketika dia berinfak, dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang berikutnya adalah bahwasanya orang yang mengeluarkan zakat, orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kejujuran keimanannya. Ya.
Maka kejujuran keimanan seseorang bisa dilihat dari bagaimana dia bermuamalah dengan harta yang paling dia cintai. Ya, kalau misalnya ada seorang yang bujang jatuh hati kepada seorang wanita misalnya, si wanita bilang, Mas saya mau beli tas yang branded. Dia akan usahakan hal itu, walaupun dia dengan cara kerja keras, entah nanti mengutang dan lain sebagainya, pasti dia usahakan kalau orang yang dia cintai meminta hal itu. Maka dalam hal mengeluarkan zakat di jalan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang benar cintanya kepada Allah, maka senantiasa dia akan senantiasa mengorbankan dirinya walaupun harta yang paling dia cintai. Ini sebagai bukti cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti keimanannya apakah dia benar-benar beriman kepada Allah lewat syariat Allah Subhanahu wa taala yang namanya zakat. Misalnya dia punya harta yang banyak, tiba-tiba Allah mewajibkan kepada dia zakat, mampu nggak dengan keikhlasan hatinya dia mengeluarkan zakat tersebut? Karena hakikatnya itu bukan hak milik kita dan sudah dipatokkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya 2,5% itu harus dikeluarkan. Ya, maka orang-orang yang senantiasa mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bukti bahwasanya itu adalah kejujuran keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, yang terakhir adalah di antara faedahnya bahwasanya itu sebagai rasa syukur atas bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan cara menyucikan harta kita dengan zakat tersebut. Ya, apa hal yang menyebabkan Qarun itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan hartanya untuk dikeluarkan, dia tidak mau. Bahkan cenderung menyombongkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengatakan enak saja mau ngambil harta saya kan mendapatkan ini gara-gara kerja keras saya, gara-gara ilmu saya, gara-gara usaha saya. Ya, dia katakan dalam surat Al-Qasas, innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapati semua itu karena keilmuan yang saya punya. Ya. Jadi disebutkan bahwasanya si Qarun ini punya kepandaian dalam hal jual beli emas. Ya. Jadi dia tahu cara bagaimana menjual emas itu supaya dia lebih menguntungkan dan lain sebagainya. Sehingga lewat kerja kerasnya dia, ya, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan rezekinya. Ketika didatangi oleh Nabi Musa alaihi salam meminta untuk dikeluarkan hartanya untuk orang miskin, maka dia katakan, saya tidak mau memberikan karena saya mendapatkan semua ini dari hasil kerja keras, dari hasil usaha, dari hasil kepintaran dan lain sebagainya. Maka Allah mengatakan, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan Qarun beserta seluruh kekayaannya di dalam bumi. Ya, ini diantara bentuk orang-orang yang menyombongkan diri dan tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman. Maka ini sebagai bentuk rasa syukur kita dengan cara mengeluarkan harta zakat dan infak tersebut. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana hukum orang yang menolak untuk membayar zakat? Hukum orang yang menolak untuk membayar zakat. Ittafaqal ulama ala anna man jahada wujubi zakat wa ankara fardiyataha fahuwa kafirun. Kata para ulama, sepakat para ulama, orang yang menolak kewajiban berzakat dan dia mengingkari kewajibannya, maka dia dihukumi sebagai kafir. Ini ijma'nya para ulama. Sepakat para ulama bahwasanya apa yang dia lakukan itu termasuk daripada kekufuran. Dia sudah tahu kewajiban, tapi dia tidak mau membayar zakat disertai dengan pengingkaran terhadap kewajiban zakat tersebut. Misalnya dia mengatakan, zakat kan nggak wajib. Ya, dia mengingkari kewajibannya, udah nggak mau bayar dan juga mengingkari bahwasanya zakat itu wajib. Maka sepakat para ulama, maka dia dihukumi sebagai orang yang kufur.
Sebagaimana yang terjadi di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apa yang terjadi di zaman Abu Bakar? Diperangi, orang yang tidak mau bayar zakat itu diperangi oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Mereka ditawari terlebih dahulu mau bayar zakat atau tidak, ya, mau bayar zakat atau tidak. Kemudian mereka mengatakan, kan zakat nggak masuk daripada bagian kewajiban. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu karena mereka sudah mengingkari kewajiban berzakat yang itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka sepakat para ulama bahwasanya orang yang menolak membayar zakat disertai dengan pengingkaran atas kewajibannya, maka mereka dihukumi sebagai kekufuran. Ini perilaku yang dihukumi sebagai kekufuran. Kenapa? Karena kata para ulama, li'annahu mukadzibun bil Qur'ani was sunnah. Karena mereka telah mengingkari Al-Qur'an dan sunnah. Perintah berzakat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Kalau dia menolak kewajibannya, berarti dia telah mengingkari Al-Quran dan Sunnah. Dan orang yang mengingkari Al-Quran dan Sunnah, maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Tidak ada bedanya dengan orang-orang yang mengingkari Al-Quran dan Sunnah di luar sana. Ya, maka ini hukum yang pertama. Kalau dia nggak mau bayar zakat, kemudian dia menolak dari mengingkari daripada kewajibannya. Kemudian yang kedua, kalau dia menolak untuk membayar zakat tapi tidak mengingkari kewajibannya, hanya malas saja untuk mengeluarkan, ya, dia punya harta nih, ngapain sih bayar zakat, tapi dia masih mengatakan zakat itu hukumnya wajib, tidak mengingkari kewajibannya. Tadi yang pertama itu dia sambil mengingkari kewajiban zakat. Nah, maka sepakat para ulama, tarikaha bakhlan yukfaru katariki sholati kaslan. Orang yang malas mengeluarkan harta zakat dihukumi seperti orang yang meninggalkan sholat dengan keadaan malas. Ya, orang yang meninggalkan sholat karena dia malas, hukumnya apa? Dosa besar. Tapi tidak membuat dia menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tidak mengeluarkan dia daripada Islam, ya. Adapun orang yang meninggalkan sholat dan mengingkari kewajibannya, sholat itu enggak wajib, maka ini sepakat para ulama dia kufur. Begitu juga dengan zakat tadi. Maka kalau orang yang enggan mengeluarkan zakat tapi dia mengatakan zakat sih tetap wajib tapi saya cuma malas misalnya, dia masih menganggap zakat itu wajib, hanya saja dia malas, maka dia termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa dalilnya? Ya. Banyak dalil yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya di antaranya dalilnya adalah dalil yang pertama tadi. Dalil yang pertama kita sebutkan bahwasanya orang yang enggan membayar zakat atau orang yang tidak mau membayar zakat nanti di akhirat akan Allah Subhanahu wa taala hukum. Ya. Entah seberapa lama Allah Subhanahu wa taala menghukumnya karena dosa besarnya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dia kekal di dalam neraka, ya. Maka orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan harta, kalau dia tidak mau mengeluarkannya tapi dia masih menganggap itu wajib, hanya saja dia malas mengeluarkan harta zakat, ini termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-11, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakat, ya, fa ikhwanukum fid din. Kalau seandainya mereka bertaubat kepada Allah, melakukan sholat dan mengeluarkan zakat, maka sesungguhnya orang-orang yang tersebut adalah saudara kalian seagama. Berarti kalau meninggalkan kedua ini, dia meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajibannya, meninggalkan zakat dengan mengingkari kewajibannya, maka ini termasuk dosa besar, ya. Termasuk dosa besar yang mengeluarkan dia daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau hanya sekedar dia mengingkari kewajiban, nggak mau bayar, cuman dia mengatakan masih wajib, maka ini termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia tidak menjadi bagian daripada
penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil yang menyebutkan tentang hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man atahu Allahu malan wa lam yu'di zakatahu." Siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, musilalahu yaumal qiyamati syaja'an. Ya, aqra'alahu zabibatan yatuqahu yaumal qiyamah. Maka harta yang dia miliki yang dia tidak mau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan Allah Subhanahu wa taala jadikan ular itu yang sangat besar. Kemudian yang memiliki 2 tanduk. Ya. Makanya sebagaimana sebagian orang itu mengilustrasikan di dunia itu ada ular yang besar yang memiliki tanduk. Itulah gambarannya, tapi tidak seperti itu. Itu hanya ilustrasi saja. Bisa jadi lebih menyeramkan dan lebih menakutkan karena itu terjadi di hari kiamat. Apa yang ada di dunia ini yang mungkin diimajinasikan oleh orang-orang itu tidak sama sekali dengan apa yang ada di akhirat. Ya, misalnya orang menggambarkan tentang surga, itu tidak bisa sama sekali mewakili tentang kenikmatan surga walaupun mereka mengilustrasikan dengan kenikmatan yang luar biasa yang ada di dunia ini, maka kehidupan di akhirat tidak sama. Misalnya kemarin ada rilis film Siksa Neraka. Orang yang nonton Siksa Neraka aja itu sampai merinding dan lain sebagainya. Itu belum sama sekali menggambarkan tentang bagaimana siksaan neraka. Lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi siksaannya daripada hal-hal yang digambarkan apapun yang ada di atas muka bumi ini. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini menggambarkan bahwasanya akan ada ular besar yang memiliki 2 tanduk. Jadi dari harta yang dia simpan yang dia tidak mau keluarkan zakatnya, akan menjadi ular besar yang memiliki 2 tanduk yang akan melilitnya pada hari kiamat. Summa yu'khadhu bihazimatihi. Kemudian akan memakan, menelan, kemudian menghabisinya. Kemudian yaqul, ular ini akan berkata, ana kanzuka, sayalah hartamu dulu. Ana maluka, sayalah harta yang kamu simpan dulu. Summa tala hadhil ayah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat dalam Al-Qur'an, yaitu surat Ali Imran ayat ke-18. Ya. Surat Ali Imran ayat ke-18, apa ayatnya? La yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairul lahum. Janganlah seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan harta, keluasan rezeki untuk berlaku bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan kepada mereka dan itu adalah hal yang baik bagi mereka. Jadi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan harta, kemudian mereka tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah, entah itu untuk disedekahkan atau untuk dizakatkan, maka itu akan menjadi ancaman bagi dia nanti di akhirat kelak. Maka Nabi SAW membaca, janganlah seseorang di antara kalian yang diberikan kelebihan harta, lalu dia tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, padahal dia sudah diberikan keutamaan, ya, diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang diberikan kehormatan dengan memegang harta. Maka orang yang diberikan kemuliaan dengan harta, maka hendaklah dia menggunakan harta tersebut untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah pembahasan kita sampai di sini dulu sebagai mukadimah pembahasan kita tentang masalah zakat, ya. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang syarat wajibnya berzakat. Ya, syarat wajibnya seseorang mengeluarkan zakat, ya. Kemudian kita juga akan membahas tentang zakat hutang dan lain sebagainya, ya, dan zakat-zakat yang lainnya, zakat emas, kemudian zakat hewan ternak, ya, kalau kita simpan emas berapa nisabnya dan lain sebagainya dan syaratnya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan?